Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah teknologi dan desain tempat kerja. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ini tujuan pembelajaran ya dari materi ini Mas dan Mbak. Yang pertama, mengidentifikasi dan menentukan teknologi inti organisasi. Mohon maaf. Yang kedua, menjelaskan dampak teknologi inti pada desain organisasi. Yang ketiga, menggambarkan model kompleksitas teknis, struktur, dan kinerja Woodward. Yang keempat, pemahaman Lean Manufacturing dan pabrik digital. Yang kelima, menggambarkan sifat layanan teknologi dan dampaknya pada desain organisasi. Yang keenam, mengenali Departemen Teknologi dan hubungannya dengan Departemen Desain. Oke, mohon maaf. Yang ketujuh, mengidentifikasi 3 jenis saling ketergantungan dan prioritas struktural masing-masing. Dan yang kedelapan, memahami job design, perancangan pekerjaan, and sistem sosioteknis. Oke, teknologi layanan, service, dan manufaktur. Teknologi mengacu pada proses kerja, teknik mesin, tindakan yang digunakan untuk mengubah input ke output. Teknologi mempengaruhi struktur organisasi. Memahami teknologi membantu menentukan bagaimana organisasi dapat dirancang untuk efisiensi. Teknologi inti yang berkaitan dengan proses transformasi. Teknologi inti yang berkaitan dengan proses transformasi untuk menyediakan barang atau jasa. Teknologi non-inti tidak secara langsung berhubungan dengan misi utama organisasi. Oke, ini terkait proses transformasi inti perusahaan manufaktur ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi organization ini ada human resources, ada accounting, ini ada R&D, research and development. Kemudian marketing, ya ini sepertinya ya, ini adalah untuk yang manufacturingnya. Mohon maaf, ini perusahaan manufaktur ya. Jadi keseluruhan ini perusahaan manufaktur. Organizationnya ini organization manufacturing ya, manufacturing organization ya Mas dan Mbak sekalian. Ya, yang di luar ini non-core departments. Kemudian ya ini ada input, ada proses, ada output gitu ya Mas dan Mbak ya. Ini yang diproses. Kalau di sini core work processes, ada materials handling, ada mailing. Kemudian ada core teknologi di sini, kemudian ada inspection dan ada assembly. Ya, kalau inputnya di sini adalah raw material inputs dan outputnya adalah product or service outputs. Oke, ini terkait dengan tekanan yang mempengaruhi desain organisasi. Tekanan yang mempengaruhi desain organisasi. Jadi di sebelah kanan ini optimum organization design. Kemudian yang ya ini ya tekanannya ada 2 di sini. Yang ini strategic design needs, ya environment, strategic direction. Nah, ini yang tekanan yang ada di bawah ini, dari bawah ini. Operational design needs, ya work processes. Oke, perusahaan manufaktur. Kompleksitas teknis didefinisikan sejauh bagian mekanisasi proses manufaktur. 3 kelompok dasar teknologi yang didefinisikan oleh Woodward adalah yang pertama batch kecil dan unit produksi, yang kedua batch besar dan produksi massal, dan yang ketiga proses produksi kontinu. Oke, ini ya Woodward's classification based on system of production. Jadi ini ya Mas dan Mbak, grup 1 ada small batch and unique production. Ya ini penjelasannya ada 5 poin. Ada production of single pieces to customer orders dan sebagainya, hingga produk dan yang lainnya, hingga production of components in large batch subsequently assembled diversely. Kemudian yang grup 2 ini adalah large batch and mass production. Jadi mulai dari production of pieces in small batch,
hingga continuous process production combined with the preparation of a product for sale by large batch or mass production methods. Kemudian yang ketiga, grup 3, continuous process production. Ya, ini mulai dari mass production hingga continuous flow production of liquids, gases, and solid shapes. Ya, technical complexity-nya mulai dari yang atas ya, yang technical complexity-nya yang atas low, yang bawah high. Jadi semakin ke atas semakin rendah, semakin ke bawah semakin tinggi gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini tabel yang menjelaskan terkait dengan hubungan antara kompleksitas teknis dan karakteristik struktural. Ya, ini silakan dibaca sendiri oleh Mas dan Mbak. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan strategi, teknologi, dan kinerja. Strategi, struktur, dan teknologi harus diselaraskan. Perusahaan sukses memiliki struktur dan teknologi komplementer. Gagal untuk mengadopsi teknologi baru atau gagal untuk menyetel kembali strategi dapat mengakibatkan kinerja yang buruk. Oke, pabrik digital. Lantai produksi telah berevolusi. Ya, poin-poinnya Computer Aided Design (CAD), kemudian Computer Aided Manufacturing (CAM), kemudian Manufacturing Process Management (MPM), kemudian Integrated Information Network, dan Product Life Cycle Management (PLM). Juga disebut Computer Integrated Manufacturing (CIM), Flexible Manufacturing Systems (FMS), Smart Factories, Advanced Manufacturing Technology (AMT), and Agile Manufacturing. Ya, ini teknologi manufaktur yang fleksibel versus teknologi tradisional. Ya, bagian bawah sumbu X-nya ya, ini adalah batch size mulai dari small hingga unlimited. Kemudian yang sumbu Y-nya ini adalah product flexibility mulai standardized hingga customized. Oke. Ya, untuk yang traditional choices, jadi mulai dari small batch kemudian masuk ke mass production hingga continuous process. Untuk yang new choices, mulai dari small batch kemudian berlanjut ke flexible manufacturing dan mass customization. Oke, lean manufacturing. Karyawan yang terlatih pada setiap tahap produksi, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas, menggabungkan unsur-unsur teknologi, dibuat jalan untuk kustomisasi massal. Ya, menggunakan teknologi produksi massal merakit barang satuan untuk pelanggan dengan cepat dan biaya efektif. Kinerja dan implikasi struktural. Manufaktur yang fleksibel memungkinkan beragam produk bisa dilakukan pada satu jalur perakitan. Ya, Computer Aided craftsmanship, keahlian berbantuan komputer, kemudian lebih efisien, peningkatan produktivitas, penurunan scrap, dan kepuasan pelanggan. Oke, ini tabel yang menjelaskan terkait dengan perbandingan karakteristik organisasi ya. Ya, ini ada 3 kolom. Yang kolom pertama karakteristik, yang kolom kedua mass production, yang kolom ketiga digital factory. Ya, ini untuk yang karakteristik strukturnya ada poin-poinnya ada. Ya, karakteristik struktur. Ya, salah satu poin dari karakteristik adalah struktur, dan poin-poinnya adalah span of control, hierarchical levels, ya, dan sebagainya. Hingga overall gitu ya, Mas dan Mbak. Kemudian karakteristik poin lain dari karakteristik adalah human resources, sumber daya manusia.
Ya, ada poin-poinnya, ada interactions, training, dan expertise. Kemudian karakteristik yang lain adalah interorganizational, ya, customer demand dan suppliers gitu ya Mas dan Mbak ya. Ya, untuk yang mass production terkait dengan point span of control adalah wide. Kemudian digital factory adalah narrow dan sebagainya ya. Monggo bisa dibaca sendiri oleh Mas dan Mbak. Oke, perusahaan jasa. Tadi sebelumnya perusahaan manufaktur, ini perusahaan jasa ya, Mas dan Mbak. Teknologi jasa berbeda dari teknologi manufaktur dan memerlukan desain organisasi yang berbeda. Ya namanya juga karakternya berbeda ya Mas dan Mbak sekalian. Karakter teknologi manufaktur seperti ini, karakter perusahaan jasa seperti ini gitu ya. Jadi karakteristik dari dua perusahaan tersebut, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa berbeda, sehingga desain organisasinya juga berbeda ya Mas dan Mbak sekalian. Pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan semua memiliki dimensi yang unik. Layanan memiliki output tidak berwujud. Ada interaksi langsung dengan pelanggan dan karyawan. Unsur manusia penting. Kualitas layanan tidak dapat diukur secara langsung. Mohon maaf. Oke, ini organisasi teknologi jasa inti ya. Jadi bagian kiri ada service technology, bagian kanan ini ada manufacturing technology. Untuk service technology, poin-poinnya ada intangible output dan yang lain hingga site of facility is extremely important. Kemudian untuk yang manufacturing technology, poin-poinnya mulai dari tangible product hingga site of facility is moderately important. Nah, ini service. Contohnya airlines, hotels, consultants, healthcare, dan law firms. Kemudian ini product and service ya, di tengah-tengah, daerah abu-abu. Fast food outlets, cosmetics, real estate, stock brokers, dan retail stores. Kemudian ini yang produk ya, perusahaan manufaktur ya mungkin ya. Adalah soft drink companies, steel companies, automobile manufacturers, kemudian mining corporations, kemudian food processing plants. Ya, yang ini saya ulangi lagi, automobile manufacturers. Oke, kecenderungan layanan ramping, lean ya. Poin-poinnya, harapan pelanggan meningkat, harapan membutuhkan perusahaan jasa harus menjadi kurus juga. Ya, poin-poinnya, ya ini subpoinnya. Ada mengurangi limbah dan ada meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian yang berikutnya mengadopsi pendekatan perbaikan terus-menerus, continuous improvement ya Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini karakteristik struktur organisasi jasa versus organisasi produk. Ya, struktural karakteristiknya ada 4 poinnya di sini Mas dan Mbak. Ada spread, boundary roles, ada geographical dispersion, ada decision making, ada formalization. Dan ada juga human resources, poin-poinnya ada employee skill level, ada, dan yang kedua skill emphasize. Ya, ini karakter jenis organisasi service dan organisasi produk gitu ya, kalau saya tidak salah. Jadi untuk yang separate boundary roles service view, untuk yang produk many gitu ya Mas dan Mbak ya. Untuk yang skill emphasize service ini interpersonal. Kalau yang produk itu adalah teknikal, seperti itu ya Mas dan Mbak. Jadi ini terkait dengan struktur organisasinya, dari organisasi jasa dan organisasi produk. Oke, merancang organisasi jasa. Organisasi jasa tidak selalu besar, lokasi sering kecil, dekat dengan pelanggan. Organisasi jasa memerlukan karyawan inti teknis dekat dengan pelanggan. Layanan pelanggan berinteraksi secara langsung dengan karyawan teknis. Keterampilan teknis karyawan harus tinggi. Kemudian
karyawan membutuhkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan interpersonal. Dan pengambilan keputusan seringkali desentralisasi. Jadi tidak terpusat ya, Mas dan Mbak ya. Oke, teknologi departemen non-inti. Setiap departemen di organisasi yang memiliki proses produksi, ya, variasi ragam, frekuensi kejadian tak terduga dan novel, ya, baru, kemudian mampu dianalisis, kemampuan untuk menerapkan prosedur standar, ya, ini dimensi rutin versus non-rutin, teknologi rekayasa, dan teknologi kerajinan. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Oke, kerangka kerja untuk teknologi departemen. Ya, ini gambar yang menjelaskan hal tersebut. Untuk yang sumbu X ada variety, sumbu Y ini ada analyzability. Jadi masing-masing ada dua aspek, ada low, ada high ya, Mas dan Mbak ya. Nah, ini terkait dengan departmental technologies. Ya, jadi contohnya yang bagian ini berarti variety-nya rendah, low. Analyzability-nya juga low, rendah. Nah, jadi apa? Ini mungkin contohnya ya, craft gitu. Performing arts, trades, fine goods, manufacturing gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, yang lainnya silakan dibaca sendiri. Perancangan departemen secara keseluruhan, desain organik atau mekanistik. Karakteristik desain bervariasi tergantung pada unit kerja. Ya, ada formalisasi, ada desentralisasi, ada tingkat keterampilan karyawan, ada rentang kendali dan komunikasi dan koordinasi. Oke, ini hubungan antara teknologi departemen dan karakteristik struktural manajemen. Jadi ada 4 bagian, ada organic design, kemudian ada mostly mechanistic design, kemudian mechanistic design, dan mostly organic design gitu ya. Ini contohnya untuk yang organic design ini non rutin ya, poin-poinnya ada low formalization, ada low centralization, ada training plus experience, kemudian moderate to narrow span, kemudian ada yang kelima horizontal communications meetings. Ya, ini yang kotak bawahnya adalah key, kunci. Jadi ada 5 poin. Formalization, centralization, staff qualifications, span of control, dan communication and coordination. Oke. Ya, pembahasan terkait dengan alur kerja saling ketergantungan antara departemen. Ya, poin-poinnya, sejauh mana departemen bergantung satu sama lain untuk sumber daya atau bahan. Kemudian, saling ketergantungan rendah berarti bahwa departemen dapat melakukan pekerjaan mereka secara independen. Saling ketergantungannya tinggi berarti departemen bergantung satu sama lain. Ya, ini saling ketergantungan dan implikasi manajemen. Jadi ada 4 kolom ya, Mas dan Mbak ya. Ada kolom form of interdependence, kemudian demands on horizontal communication, decision making, kemudian type of coordination required, kemudian priority for locating units close together. Jadi ini fault ya, contohnya bank gitu ya, ini clients gitu ya, ini tellernya ya, Mas dan Mbak mungkin. Jadi untuk yang fault ini demands on horizontal communication, decision makingnya low communication, kemudian type of coordination required adalah standardization, rules, procedures.
Ya, ini divisional structure. Kemudian untuk priority for locating units close together adalah low ya, Mas dan Mbak. Oke, untuk dua lainnya, untuk sequential dan reciprocal, silakan dibaca sendiri, Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini saling ketergantungan antar departemen yang terlibat dalam proses keberangkatan penerbangan. Oh, ini jadi perusahaan pesawat terbang gitu ya, airlines. Jadi departemennya ada macam-macam ya, ada mulai dari operations agents, ada RAM agents, ada ticket agents, ada caterers, ada cargo handlers, ada mechanics, ada pilots, ada flight attendants, ada fuel attendants, ada cabin cleaners, gate agents kan. Kemudian ada juga baggage agents, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya, ini ketergantungannya ya kompleks ya Mas dan Mbak. Oke, terkait dengan prioritas struktural dan implikasi. Poin-poinnya, interdependensi timbal balik harus menerima prioritas utama. Kemudian aktivitas timbal balik harus dikelompokkan bersama, dan koordinasi buruk akan menyebabkan kinerja buruk. Kemudian organisasi harus dirancang untuk saling ketergantungan. Ya, ini terkait dengan koordinasi untuk saling ketergantungan. Jadi ada mutual adjustment, ada planning, ada standardization ya Mas dan Mbak ya. Ya, bagian ini adalah coordination. Ini mulai ada high dan low gitu ya di masing-masing kutubnya. Kemudian ini adalah interdependence, ada reciprocal, ada sequential, ada pull gitu ya Mas dan Mbak. Dan ini coordination, ada horizontal structure, cross functional teams, relational coordination. Kemudian face-to-face communication, unscheduled meetings, dan full-time integrators. Kemudian scheduled meetings, task forces, kemudian vertical communication, plans, rules gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi semakin ke bawah, koordinasinya semakin rendah gitu ya, kalau saya tidak salah nangkepnya Mas dan Mbak. Oke, ini hubungan ketergantungan dan karakteristik bermain tim. Jadi ada tim baseball, ada tim football, ada tim basketball gitu ya Mas dan Mbak ya. Interdependence-nya untuk yang baseball pull, untuk yang football sequential, untuk yang basketball reciprocal. Kemudian untuk point physical dispersion of players, untuk baseball high, untuk yang football medium, untuk yang basketball low gitu ya Mas dan Mbak ya. Ya, sisanya silakan dibaca sendiri. Maaf. Oke. Dampak teknologi pada desain pekerjaan. Ya, dampak teknologi ada dua poin. Mohon maaf. Desain pekerjaan dan sistem sosioteknik. Ya, di sini ada desain pekerjaan, ada penyederhanaan pekerjaan, ada rotasi pekerjaan, ada pengembangan pekerjaan dan pembesaran pekerjaan. Pendekatan sistem sosioteknik mengakui interaksi kebutuhan teknis dan manusia. Oke, ini model sosioteknik sistem. Jadi yang lingkaran tengah ini design for joint optimization, ada work roles, tasks, workflow, goals and values, ada skills and abilities gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang kotak kiri ini ada the social system, ada individual and team behaviors, ada organizational or team culture, ada management practices, ada leadership style, ada degree of communication openness, kemudian individual needs and desires. Dan ini the technical system, yang kotak sebelah sini ada poin-poinnya adalah
Type of production technology, ada small batch, mass production, digital service, etc. etc. Kemudian ada level of interdependence, ada pooled, ada sequential, ada reciprocal. Kemudian ada physical work setting, ada complexity of production process, variety and analyzability, kemudian nature of raw materials, dan time pressure. Oke, esensi desain, poin-poinnya. Penelitian penting mencatat bahwa teknologi dan struktur dapat selaras. Ya, perlu usaha untuk menyelaraskannya, Mas dan Mbak ya. Teknologi jasa berbeda dalam cara yang sistematis dari teknologi manufaktur. Hal ini penting untuk menerapkan sistem manajemen yang benar untuk departemen, ya, sesuaikan dengan karakteristik organisasinya ya, kalau saya tidak salah. Saling ketergantungan antara departemen menentukan jumlah komunikasi dan koordinasi yang diperlukan dalam desain. Teknologi baru yang memperkaya pekerjaan untuk membuat organisasi menjadi tempat yang lebih bahagia untuk bekerja. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan juga untuk menjadikan tempat kerja menjadi tempat yang lebih bahagia ya untuk bekerja ya, Mas dan Mbak ya. Itu fungsi dari atau hal yang harus dicapai dari hal yang perlu dicapai dari teknologi baru ya, Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya tidak salah. Teori sistem sosioteknik, upaya untuk merancang sistem yang memenuhi aspek teknis dan manusia. Mungkin adalah ya. Jadi, teori sistem sosioteknik adalah upaya untuk merancang sistem yang memenuhi aspek teknis dan manusia. Oke, ini silakan dibaca sendiri, Mas dan Mbak sekalian. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Ya, kita jumpa lagi insya Allah di next kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.